belakang ini kursinya aku tengok. Iya Pak. Ada berapa orang yang hadir ini? Kita harusnya ada 25 orang Pak. Cuma yang hadir ada 19. 19 ya. 19 orang. Ada dikasih apanya itu? Ada Pak sama saya Pak. Suratnya. Yaudah nanti kasihkan ke saya untuk saya laporkan ke ke manajer perguruan tinggi kita ya. Baik, 19 orang. Saya tes dulu. Betul nggak ada di sini? Intan ada? Saya ada, Pak. Wih, mantap. Si Ajamon? Saya Pak. Baik. Masih yang hadir, jadi ada 19 orang, 5 orang nggak hadir. Oke baik, adik-adikku sekalian. Ya sebelum kita mulai perkuliahan kita sebagai umat beragama, ya, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa bagi kita sebelum kita mulai perkuliahan. Silakan. Semuanya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Selamat pagi ketua kelas. Kita masuk pada topik mendesain dan mengelola saluran pemasaran. Mendesain dan mengelola saluran pemasaran. Mendesain, ya, mengelola saluran pemasaran. Saluran pemasaran itu, ya, saluran pemasaran adalah bagian penting, ya, bagian penting yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan laba, mendapatkan untung, untuk melancarkan proses pemasaran produk-produk yang dia punya. Harus didesain pemasarannya, harus dia desain salurannya. Artinya dia harus mempunyai jaringan yang sangat baik, luas, terukur. Dia harus melihat spesifik daerah, spesifik lingkungan di mana dia didirikan tempat saluran itu, saluran pemasaran. Apa pentingnya? Nah, di dalam perjalanannya sekarang tidak semua saluran pemasaran itu yang panjang digunakan di masa di era 21 ini, abad 21. Banyak dan sudah banyak berkembang. E-commerce, tahu e-commerce? Apa itu? Siapa nama? Baik Pak. Apa e-commerce? E-commerce itu Ya. Apa lagi? Shopee. Shopee. Tokopedia. Di depan dia hanya dengan smartphone saja. Ya, dengan smartphone kita bisa memasarkan berbagai produk. Memasarkan berbagai produk. Apa bukannya itu? Apa e-commerce itu Pak, dan apa hubungannya dengan saluran, bedanya dengan saluran pemasaran? Apa e-commerce? E-commerce saya bilang aja tadi sudah disampaikan sama kawan kita, itu perdagangan online, itulah bahasanya. Bahasa prakteknya perdagangan online yang mungkin bisa hanya dijual dengan smart. Hubungannya tadi dengan pembahasan kita sekarang, kalau di dalam saluran pemasaran itu kita mendesain, ya, mendesain saluran pemasaran. Di mana saya buka cabang, kan gitu ya? Di mana saya buka perwakilan? Di mana saya harus pasarkan ini? Daerah mana? Kan begitu lagi. Saya akan buka kantor, berapa biayanya? Siapa karyawan yang mau saya tunjuk? Adakah kalian yang mau bersedia di sini? Kan bisa seperti itu kan? Berapa orang kalian saya butuhkan? Berapa biaya gajinya? Capital performance? No. Simple, smart. Di situ bedanya. Jadi memang ini tantangan besar bagi kita, untuk kalian di masa perkembangan dunia yang sekarang cepat maju itu. Mana ya? Di mana? Di mana ini? Ya, peluang mana yang saya harus capai di masa depan saya? Mana itu? Boleh tertarik manajer atau menjadi pengusaha? Pengusaha. Kau tertarik pula sama Pak Helmon ya? Karena dia menjadi pengusaha. Iya kan? Iya, Ini enak nih.
karena Pak Elmo meyakinkan beliau menjadi pengusaha, menjadi pelaku usaha ya, jadi wirausaha, bagus itu. Jadi tertarik dia. Jadi saluran pemasaran nggak perlu cari-cari membuka cabang kan. Kau buka usahamu ataupun kau mungkin ya kalau e-commerce mau kau jalankan silahkan. Tapi kau menjadi pelaku usaha bukan menjadi mindset menjadi karyawan. Ini yang laki-laki untuk tanya. Kalau yang ganteng-ganteng ini suka kurasanya apa? Manajer. Kau menjadi apa? Ya, pelaku usaha Pak. Kalau manajer itu banyak tugas-tugasnya Pak. Kalau pelaku usaha itu tinggal membuka lapangan pekerjaan. Nah, sekali kau kira coba. Yakin kau ini? Ya kan kenal Pak. Kalau nggak usah tanpa ada keyakinan itu nggak akan berjalan Pak. Cas. Tepuk tangan dulu dia Pak. Tugas kampus itu bukan hanya untuk mengajari pintar. Tugas kami sebagai dosen bukan hanya mengajari untuk mengerti, tahu, knowledge-nya dibangun, bukan. Tapi semangat seperti kawan kita tadi, luar biasa itu semangatnya. Membangun semangat menjadi wirausaha. Ya. Oke, saya tanya satu orang lagi. Siapa yang tertarik? Oh, udahlah, karena tadi ada pengusaha. Siapa yang tertarik manajer? Coba. Siapa yang tertarik jadi manajer? Gak ada. Aduh, gak usah kita bahas lagi mengelola saluran pemasaran ini. Gak usah lagi. Untuk apa? Karena kau gak tertarik. Jadi gak ada manajer. Gak ada lagi manajer lagi. Gak ada. Karena apa? Dalam mengelola itu, ya dibutuhkan manajer. Saluran itu mendesain, mengatur, mengukur, ya dibutuhkan manajer untuk di saluran pemasaran. Tapi walaupun begitu, kita harus bahas karena itu tuntutan tugas sebagai dosen bahwa itu kurikulum harus saya sampaikan karena memang juga di dalam dunia nyata kita masih melihat peluang walaupun memang sekarang berkembang desain sebagai orang-orang yang mobile dengan smartphone ya di dalam hubungannya sebagai pengusaha, tapi memang masih banyak di antara kita juga sebenarnya ya daripada nggak sanggup mungkin karena kendala modal, kendala hal-hal yang lain ya jadi manajer pun ya jangan sakit apa kau merasa jadi manajer dia jadi jago saya jangan high class perasaanmu ya bahwa pekerjaan sebagai manajer juga pekerjaan yang mulia yang ibadah bisa melayani pelanggan dengan baik. Oke. Apa sih saluran pemasaran dan jaringan nilainya? Itu tadi yang saya bahas. Saluran itu banyak, ada kantor cabang, ya, ada perwakilan, ya, itu tadi digunakan. Ya, bagaimana perusahaan itu membuka kantor-kantor perwakilan di daerah-daerah di mana dia lihat potensi pemasaran produknya berpotensi sangat tinggi, ya dibukalah. Dihitunglah kapasitas gudangnya, dihitunglah kapasitas berapa karyawan yang digaji dengan potensi penjualan yang diharapkan bisa terjadi di daerah setempat. Ya, nah itu dia saluran pemasaran itu dibangun jaringan semakin panjang saluran distribusi itu semakin luas membuat perusahaan semakin kuat distribusinya gudangnya di mana-mana stoknya ada di mana-mana dia tidak terpusat pada satu gudang besar. Dia sudah mempunyai gudang-gudang kecil, kantor-kantor kecil. Udah banyak di seluruh Indonesia, udah banyak dibuat. Ya, jadi ketika misalnya kebutuhan satu produk itu juga bisa di satu daerah, ya, dilihat cepat habis atau mungkin bagus pemasarannya, itu tadi akan semakin berkembang, akan semakin berkembanglah apa itu
kantor perwakilannya. Kantor perwakilannya juga bisa membuka agen-agen di daerah kecil-kecil. Nah itu dia, ya. Jadi apa gunanya membangun itu? Membangun saluran itu, membuat perusahaan semakin kuat, distribusi yang semakin luas, bebas. Enak dia mengelola stoknya. Dan ketika misalnya satu daerah kurang stok, daerah yang lain bisa supply, enak, nggak susah dia. Oh ada di tebing, aduh bos, aku dilapor ke kantor pusat, aku kurang stok ini. Ada kebetulan acara besar, hajatan besar ini di kota tebing tinggi. Saya kurang 2000 dus air minum, misalnya kan. Datang yang dari Medan, oke bos, tinggal oper. Woi orang Medan, kasih dulu ke sana, cepat. Tinggal pindahi barang sekejap dengan biaya yang murah. Beda hal kalau misalnya hanya di Sumatera Utara, hanya di Medan aja, di daerah lain nggak buka. Ya, dia menangkap pesanan pun, menerima peluang untuk pesanan pun, kalau tidak banyak kantor calon kantor perwakilannya, ya apalah, kalah bersaing lah dengan perusahaan sejenis. Tapi kalau semua ada brand Aqua ada di kampung ini, di kecamatan ini, berjenjang sampai ke atas, dia punya jenjang saluran yang baik, itu dia kuasai pemasaran itu. Gak berpikir lagi dia ada berapa, gampang semua. Nah itulah sebenarnya ya saluran pemasaran dan jaringan nilainya. Nah ini sama ya. Apa arti pentingnya saluran itu tadi? Apa tadi arti pentingnya? Abang dulu. Apa arti pentingnya tadi saluran pemasaran itu? Bagaimana? Ya bisa mengembangkan, memperkuat usahanya. Ya. Kemudian itu tadi. Kapan itu digunakan? Strategi tarik itu adalah di mana produk kita ya cukup karena memang sudah dikenal, nilainya sudah diakui, ya nilainya, kualitasnya, harganya sudah mumpuni dan ekonomis, dan sudah dikenal banyak orang. Dia nggak perlu apa lagi, nggak perlu banyak membangun jaringan lagi tadi terlalu banyak ya. Mungkin hanya beberapa, tapi ada di dalam area tertentu ya menjadi sentral pemasarannya. Dia hanya brand pajak ada, kita buka toko di sini. Kan gitu. Gak perlu lagi banyak kali pemasarnya, marketingnya. Gak perlu lagi. Dia hanya tinggal buka agen penjual toko saja. Gak perlu lagi armada pemasaran yang banyak. Ya, sales yang banyak, gak perlu lagi. Itu kalau sudah mempunyai brand yang baik, ya brand, merek yang baik. Oke, perkembangan saluran itu akan tergantung dengan situasi di situasional di lapangan ya. Bagaimana perkembangannya? Dilihat dari rentang waktu ya, rentang waktunya. Apakah potensi pemasarannya semakin baik dengan keadaan seperti sekarang? Ya terlihat dengan hasil penjualannya. Ya kalau semakin baik ya itu akan berkembang, kantornya akan berkembang, atau mungkin salurannya juga saluran distribusi akan semakin lebih baik. Kemudian juga ada mitra, ya di samping agen ada. Jadi kalau apa bedanya agen dengan mitra? Atau mungkin kantor perwakilan? Kantor perwakilan dengan mitra apa bedanya? Ayo, bebas. Apa bedanya mitra dengan kantor perwakilan? Ya, ini saya agak mendetail bilangnya. Kita harus kenal itu apa mitra, agen, apa kantor perwakilan, apa bedanya?
Ya, apa bedanya? Mitra ini ya, kemitraan ini kapan terjadi? Di mana terjadi? Coba. Mitra adanya kerjasama antar perusahaan lain, Pak. Bisa, bagus. Apa kira-kira lagi? Kalau apa? Kantor perwakilan? Kantor perwakilan itu mungkin apa ya, dari pusat karena Ya, mungkin terjangkau, ya, betul. tidak terjangkau ke daerah-daerah lain, mungkin mereka membuat kantor perwakilan. Ya, jadi bedanya begini. Makasih ya. Oh, dapat 100 kok. Nilai makan bagus ini. Paham dia Pak? Presiden kita. Iya, kena ya. Jadi di dalam kesuksesan membangun jaluran saluran pemasaran itu ada kita kenal dengan kemitraan pasar. Ya, tadi ada kita buat kantor perwakilan. Bedanya di mana? Kalau kantor perwakilan itu dari internal perusahaan itu saja, kan? Kantor perwakilan dan personal karyawannya yang dia digaji perusahaan. Dari pusat digaji, dia membuka kantor dan dia yang merekrut tenaga kerjanya. Kalau mitra itu tadi adalah seperti yang dia bilang adalah perusahaan atau lembaga-lembaga yang membangun kerjasama untuk membuat perjanjian. Betul-betul diatur. Bisa juga mitra merusak citra perusahaan. Bisa mitra merusak ya, perusahaan yang mitra ini bisa merusak. Apa kira-kira potensi kenapa bisa merusak? Apa yang membuat dia rusak? Bila saat melakukan pelanggaran, Pak, tidak sesuai dengan prosedur aturan. Iya, apa kira-kira pelanggaran yang berpotensi dilakukan oleh mitra? Ayo, ini diskusi coba. Pagi ini semangat sekali saya. Apa kira-kira? Apa yang membuat potensinya coba? Mungkin mereka tidak menyalurkan produk yang bagus, Pak. Memang produk saya yang dipakai. Mungkin dalam harga Pak, mereka terlalu menaikkan harga di sana. Iya, harganya terlalu tinggi. Nah, disparitas terlalu tinggi. Makanya mungkin ya nanti di dalam perjanjian dengan mitra ada namanya sharing price, harga terendah. Apa? Ada harga tertinggi. Harga tertinggi harus diatur. Terendah juga. Tertinggi. Jangan dia membuat harga yang terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Itu kan yang merusak. Itu potensinya harus betul-betul dibuat di agreement itu. Kalau membangun kemitraan. Nah ini harus ya, harus kita pahami detail. Saya yakin karena tadi dibilang jadi pengusaha ini yang saya tanya ini jadi kepala cabang, jadi manajer cocok abang kita ini. Itu tadi dilihat, jangan asal kasih mitra, ya, jangan asal itu bisa merusak, ya, itu bisa merusak. Potensinya lagi yang lain, banyak mitra yang tadi bisa juga tidak taat perjanjian. Misalnya produknya sudah kadaluarsa tetap dijual. Itu dia. Itu buat perjanjian. Kalau nggak laku cepat laporkan, kembalikan ke perusahaan agar saya ganti barangmu. Begitu. Tapi karena mungkin, udahlah itu gampang dia itu, nggak dilihat-lihat dia itu. Woi, rupanya dalam sekian waktu tiba-tiba datang apa? Komplain. Kadaluarsa, kami menuntut, masyarakat Medan menuntut. Kenapa produk X ini dipasarkan padahal sudah kadaluarsa setahun, misalnya? Bisa saja. Karena mungkin harga yang tahun yang lalu pembelian dia, kenapa dia seperti itu? Karena pembelian yang lalu tahun lalu dari produsennya, dari penyedia barang itu, dia masih beli murah. 1.000, tapi tahun ini mungkin udah 1.200. Makanya beli lagi 1.200. Ada masih stok bu. Dan ini beda. Ya udahlah, inilah. Nah ini adik-adikku. Ini adik-adikku plus minus. Ya, bagaimana kita
membangun jaringan, membangun distribusi yang baik, mendesain saluran pemasaran yang baik untuk produk-produk yang kita hasilkan. Ya, menarik kan? Ada nggak semangatmu? Ngerti nggak kalau semangat apa yang diinginkan mata kuliah ini? Sama nggak? Ngerti ya? Membumi kan? Iya, maksud saya sebagai dosen juga kan bukan hanya teori, boleh kau kasih sama kau yang materi semua, kau baca di rumah. Tapi kan topik-topik ini ketika case ini kan case ini sering terjadi di masyarakat. Case-nya ini, case-nya apa? Membangun mitra, membangun saluran pemasaran itu banyak case, banyak persoalan. Ada lagi larikan uangnya, kantor cabang tutup karena ya itu tadi dia dikerjai sama mitra. Semuanya mitra bermain jelek, sama-sama mengerjai. Karena ada peluang untuk itu. Namun kalau ketika kita sudah membangun, mengantisipasi hal-hal tadi ini, kerugian, antisipasi hal-hal yang terburuk, bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, disinilah adikku, ya. Kamu nanti ketika tamat, kalau kau ditawari jadi manajer, ditawari kau sebagai seorang pemasar, kantor perwakilan, ini pahami, ini bisa menjadi apa? Oh, saya pernah disampaikan Pak Osman, belajar mata kuliah manajemen pemasaran gua. Saya diajari bagaimana dengan mitra. Oh, jangan asal kita apa Pak? Jangan asal kita terima. Jangan asal saya lihat dulu Pak, track recordnya. Bisa kau bilang? Kita nama kita. Nah ini kau sampaikan. Apalagi? Saya kira ini alternatif utama dalam evaluasi ya. Jadi ada kriteria keekonomian, ada kriteria kendali, ya. Kemudian kaitannya dengan praktik pemasaran e-commerce ini. Kalau yang tadi sudah membangun apa itu sudah dapat kau apanya? Rohnya itu sudah dapat ya. E-commerce ini sekarang menjadi topik bagi kita. Apakah sepenuhnya e-commerce itu tidak membutuhkan gudang? Tidak membutuhkan karyawan? Butuh kan? Butuh juga sebenarnya. Butuh e-commerce yang besar itu membutuhkan juga karyawan. Butuh juga. Hanya memang ya di dalam desain saluran pemasaran tadi, pengusahanya sudah lebih enak mendesainnya, mengelolanya dengan baik. Resikonya pun ya relatif lebih sedikit. Mungkin dia hanya melakukan persewaan dengan gudang. Aku sewa gudang, nggak perlu punya gudang, kan? Aku sewa saja gudang. Jadi dia tidak pikirkan lagi pekerja yang menjaga barang itu, nggak pikirkan lagi. Kemudian dia bangun kerjasama dengan distribusinya. Apakah dia bangun jaringan untuk mengantar barang itu? Dia akan bangun itu. Memang butuh juga kan gitu. Dia bangun komitmen dengan misalnya Gojek lah, dibangun dengan apa lagi? GNA kah pemasarannya? GTA lagi. Nah ini kita bangun. Nah itu tadi. Tapi memang resikonya itu tadi, dia hanya lepas dari resiko tadi. Bayar gaji, bayar kendaraan, perawatan kendaraan, penjagaan gudang dia sudah lepas. Dia hanya murni bagaimana mengelola, mendesain pemasaran itu di dalam distribusi di dalam mendesain proyeknya itu di dalam dokumen yang lebih baik. Nah, saya kira adik-adikku sekalian, sebelum saya sampaikan kepada tanya jawab lagi yang selanjutnya, praktek e-commerce ini, ya, praktek e-commerce, ada yang mau nambahin? E-commerce, pemasaran e-commerce, ada yang menambahi
atas perhatiannya dengan modul kita pada hari ini, modul